Bismillahirrahmanirrahim. Auratul qurrati khamisatun. Bil-khalwati wa indan nisa'i wa rijali al-maharimi ma baina auratul qurra bukan itu ya. ma baina surrati wal rukbati. Jadi kita bahas masalah aurat laki-laki. Auratul hurra, hurra itu apa? Wanita. Ya. Auratul hurra itu ada 5 auratnya. Yang pertama fil khalwa. Tetapi fil khalwa ketika dalam keadaan sendiri ataupun indal maka Indonesia ketika bersama dengan perempuan sama perempuan dan di depan laki-laki ar-rijal maharim yang menjadi mahram dia. Apa auratnya perempuan tersebut? Ma baina surra wa rukbah, yaitu antara pusat dan lutut. Rangkul. Ini dalam khalwah atau dia bersama perempuan-perempuan yang lain atau bersama laki-laki. Tidak mungkin hanya pakai surah warukah, tidak mungkin. Jadi aurat dia yang sebenarnya ma baina surah wa rukbah. Yes. Indan nisa'i al-fasiqati. Ya, indan nisa'i al-fasiqati, aurat seorang wanita di depan perempuan yang fasik. Ya. Terus Wal kafirati. wal kafirat, dan wanita-wanita kafir, wanita-wanita non-muslim. Terus Ma la yabdu illa al-mihnati. la yabdu inda al-mihnati, yang tidak tampak ketika dia dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Itu auratnya dia. Berarti apa? Tidak tampak ketika dia mengerjakan sehari-hari. Terus Alladhi yabdu laisa bi auratin. yang tampak berarti bukan aurat. Renton. Sesuatu yang tampak ketika dia bekerja sehari-hari, yang tidak tampak itu bukan aurat. Dan yang tampak indal fasikat ma la yabdu minha. Ya. Malah yang tampak itu aurat. Itu yang tampak itu aurat. Seperti apa di sini? Terus. Wa huwa ar-ra'su wal wajhu wal unuq. Berarti kepala, wajah ini kan tampak. Jelas. Seperti unuk, yaitu leher. Terus Wal yadani ila adudaini. iya. Kemudian tangan sampai lengan. Terus Wal rijlani ila dari rukbataini. kaki sampai mana? Lutut, rukbatain lutut. Terus Wa ma hadahu auratu. dengan selain ini maka dengan maka aurat. Kenapa? Agar dia terjaga dari omongan-omongan wanita-wanita yang fasik dan wanita-wanita yang kafir. Mereka hanya akan melihat aibnya saja, kekurangannya akan dibicarakan.
Oleh karena itu aurat dia bersama wanita-wanita dan sesamanya wanita muslim, dan aurat wanita-wanita yang taat sama aurat dengan wanita yang fasik atau wanita yang non muslim itu beda. Dah. Contoh, kalau yang wanita yang fasik dan kafirat, aurat perempuan itu yaitu yang tampak. Auratnya yang tidak tampak waktu pekerjaan sehari-hari itu tidak ada, itu yang auratnya. Adapun yang tampak pada pekerjaan yang sehari-hari itu bukan auratnya, seperti wajah, kepala, leher, tangan, kaki sampai lutut. Jelas. Contoh. Ya, terus. في الصلاة جميع البدن إلا الوجه والكفين. Waktu salat auratnya perempuan tersebut apa? Di mana auratnya? Yaitu yang menjadi auratnya semua badannya. Illa wajah wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Terus. عند الرجال الأجانب جميع البدن. Adapun aurat kepada orang-orang ajanib itu yaitu seluruhnya. Seluruhnya aurat. Ya, ada juga yang mengatakan al-wajah wal kafain, tapi dengan dua syarat. Al-wajah dengan kafain, al-wajah wal kafain itu tidak aurat, boleh melihatnya, tapi dengan dua syarat, yaitu aman dari fitnah, kemudian yang kedua tidak berhias. Aman dari fitnah dan tidak berhias. عند حديثها الزوج لا عورة. Halil, apa artinya halil? Di hadapan suaminya tidak ada aurat. Lanjut. عورة الأمة خمسة. Amah ini apa? Budak. الخلوة سوءتان. Ya. Waktu di khalwat yaitu dua jalan itu auratnya dia. Al-kubul wal kubul. الصلاة وعند النساء والرجال المحارم ما بين الصلاة وركبتين. Waktu salat ketika berhadapan dengan perempuan dan laki-laki yang mahramnya ya, antara pusat dan lutut. Ya. Maka ini beda gitu. عند النساء الفاسقات والكافرات ما لا يبلغ عند المهنة. Hampir sama yang atas tadi. Adapun daripada wanita-wanita fasik yang muslim, maka auratnya yaitu yang tidak tampak apa pekerjaannya. Ada pekerjaan itu yang saya jelaskan. عند الرجال الأجانب جميع البدن. Sama tadi terus. عند أهلها السيد أو الزوج لا عورة. Suaminya bukan siapa, tuannya atau suaminya tidak ada aurat. Terus. مسائل في ستر العورة. لو رأى هو أو غيره عورته من أعلى فيضره. Ya. Lau ra'a huwa aw ghairihi aw ghairuhu auratan min a'la fayadun. Jadi andaikan aurat ini bisa dilihat dari atas, maka itu tidak menutup aurat. Yadun.
Ya. Macam ente masuk di mana? Di drone. Kita pakai baju dia masuk drone. Ini tak bisa jadi menutup auratnya. Kalau terlihat dari atas. Ya. Ya, terus. وبخلاف إذا رؤيت من أسفل فلا ضرر. Ya, kalau dilihat dari bawah ada masalah. Ya. Kalau terlihat dari atas itu jadi masalah, maka itu tidak dinamakan menutup aurat. Kalau bisa terlihat dari atas, ataupun kita pakai kain, kita kasih bulu sini, kita pakai kain itu terlihat di atas tidak menutup aurat. Kalau menutup aurat tidak terlihat dari atas. لو فقد ما يستر العورة كاملا ولكن وجد ما يستر سوءتيه فيتعين لهما أو وجد ما يكفي إحداهما فيقدم قبله. Andaikan tidak ada sesuatu yaitu aurat kamilan, tidak ada yang bisa sesuatu pakaian atau apa yang bisa menutup auratnya secara sempurna, kamilan. Walakin wajada ma yasturu sawataihi. Maka yang paling apa? Walakin menulis akan tetapi ada yang bisa menutup sawataihi itu digunakan apa ini kamu. Ataupun kalau tadi kan kalau bisa menutup dan menutup kedua-duanya, utamakan itu. Kalau tidak ada, ya, bisa nutup depan, bahkan tidak tertutup, atau nutup belakang, depan tidak tertutup, pilih yang mana? Fayuqaddim kubur. Maka yang ditutup lebih utamakan di depan. Jelas. Kalau tidak ada pilihan, tidak ada yang bisa menutup. Mereka tidak ada daun selembar. Ada daun selembar. Jadi menutup ada antara depan dan belakang. Maka dikatakan di sini fayuqaddim, utamakan yang depan dulu, yang belakang. لو انكشفت عورته في الصلاة فسترها حالا فلا يضر. Andaikan فإن تأخر بأن مضى وقت يمكن أن يسترها فيه فلم يسترها بطلت صلاته. Andaikan aurat seorang terbuka waktu sholat, tersingkap atau terbuka dalam waktu sholat, apakah sholatnya batal? Tidak. Kalau satara halan dia langsung tutup. Ya, kalau dia langsung tutup tidak batal. Fala yadur. Fa in ta'akhara, apabila dia menunda, ya, di an-madha waqtuyum, yaitu hilang sampai berlalunya waktu memungkinkan mereka untuk dia bisa menutup waktu ini setengah menit, hilang waktu setengah menitnya, maka batal salatnya. Betul enggak? Dan di an-madha waktu yumkinu an yasturaha fihi falam yasturha batalat salat. Kalau dia menunda, dia biarkan andaikan waktu bisa menutup setengah menit, dia lalui waktu setengah menit itu, batal salat. Istilahnya ada waktu
memungkinkan dia menutupnya, tapi dia membiarkan waktu itu berlalu, maka batal salatnya. Kalau dia menutup halan secara langsung, tidak batal salatnya. Sholat ta'abudu baina safil awrati Biyadi Baina watiha fi sujudi. Ya, ini kalau tidak memungkinkan sholat, mungkin ada baju itu panjang gelap. Jadi ketika sujud, ini kan dia harus menutup depannya. Apakah dia melepaskan tangannya untuk sujud, atau dia tetap dalam posisi menutup auratnya? Betul? Ya. Apakah dalam posisi dia langsung menutup auratnya, sedangkan dalam sujud syaratnya sujud apa? Perkataan 7 anggota. Menggunakan sujud dengan satu tangan sah atau enggak? Tidak. Karena 7 anggota ini harus menempel. Nah, di sini masalahnya, ketika dia harus memegang, lebih utama memegang atau meletakkan tangannya. Tapi ini mungkin enggak terjadi Indah Fatihdi Serbaidi seperti dengan sataran awrati. Ya, menurut Khatib Asy-Syarbini bahwa lebih mengutamakan menutup aurat tersebut. Karena mendapatkan alih baik dan balawi wabarakatuh. Dalam ini jadi buat pihak Ya, yang mutafaq ini cocok dengan pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Oke. Wa inna rami terus jadi buat pihak di sujud. ya wajib meletakkannya waktu sujud. Terus Karena pihak jadi harati bertanggung ajizan. ya, karena pada waktu itu dia mampu. Boleh syaratnya tidak memenuhi syarat tersebut kalau tidak mampu. Kalau ada kemampuan tidak bisa. Jadi menurut Ramli ya, letakkannya waktu sujud. Jadi pihak ya ayyaru bainahuma kita abudil bainahuma. Boleh memilih antara keduanya. Karena apa sebabnya? Kenapa dikatakan boleh memilih keduanya? Menutup aurat wajib, meletakkan tangan wajib. Kedua ada wajib. Ya udah kata Ibnu Hajar, itu pilih aja, dua-duanya sama wajib. Betul. Nah, kalau memang Khatib Syarbini lebih mengutamakan menutup aurat, Imam Ramli lebih mengutamakan meletakkan tangan. Imam Ibnu Hajar mengatakan silakan dipilih. Apa sebabnya dipilih? Ya takhayyar, itu memilih antara keduanya. Li ta'arrufin wajibin, karena dua-duanya kewajiban. Jelas. Walau taraddada fi sunniyatiha pada tasyidu salat. Jadi syarat yang keenam yaitu
melaksanakan sholat dia mengetahui bahwa fardhiyah sholat itu adalah hukumnya wajib. wajib. Terus, kalau taraddada, ya, kalau taraddada fi sunniyatiha fala tasihu salatuhu. ya kalau dia berkeyakinan sholat 5 waktu itu dia ragu di sunnah, dia mengatakan sunnah atau dia ragu sunnah atau ragu akan hukumnya sunnah atau wajib, maka tidak sah sholat. Ya, yakin bahwa sholat itu adalah wajib. Mereka nanti sholat zuhur, kita tak tahu zuhur ini sunnah mungkin ya, atau nanti antara sunnah dan wajib, tak sah sholatnya. Yakin, harus yakin bahwa sholat zuhur itu adalah sholat yang wajib atau fardu. Terus Asyirku sabi illa ya'tadna sabran min sujudi ba'du. ya, Allah yang tidak berkeyakinan, beriktikad bahwa rukun sholat hukumnya sunnah dan tidak wajib. Apa hukumnya? Apa rukun sholat? Seperti ruku, kita yakin ruku ini sunnah, sah sholat. Yakin bahwa yang fardu itu adalah sunnah, maka tidak sah sholatnya. Nanti ada perincian. Apakah dia mengatakan kebanyakan dalam sholat ini fardu daripada sunnahnya, atau dia mengatakan lebih banyak sunnahnya dari fardunya, atau dia mengatakan semuanya sunnah, itu nanti ada hukumnya. وفيه صور. الأول تارة يعتقد أن جميع أفعال الصلاة وجود فتصح صلاته. Ya, yang pertama ada kalanya mereka beriktikad semua yang di dalam sholat ini ada fardu, dia tak tahu. Pokoknya semuanya dianggap fardu. Dia mana hukum? Mungkin dia tidak merinci hukum, dia tahunya semua tahiyat, sujud, duduk antara dua sujud, semua yang dia lakukan dalam sholat itu adalah fardu. Bagaimana hukumnya? Terus, fatasihu, sholatnya sah. Kalau dia keyakinan semua fardu sah. Mungkin dengan satu orang yakin semuanya fardu, mau takbirnya, mau intikalnya, mau tasyahud, dia yakin bahwa semua yang dilakukan yang dalam sholat itu fardu, sah sholatnya. والثاني وتارة يعتقد أن جميع أفعال الصلاة سنن فلا تصح صلاته. Ya, yang kedua dia berkeyakinan semua yang di dalam sholat ini adalah sunnah. Ini tidak sah. Tidak sah. Tasihhu sholatu. والثالث وتارة يعتقد أن في الصلاة فروضا وسننا. Ya. Ketiga, dia ya'taqid, beretikat bahwa di dalam sholat ini ada fardu dan ada sunnahnya. Dia yakin ada yang fardu, ada yang sunnah. Walakinlah, akan tetapi dia tidak menentukannya. Ya. Terus فتصح صلاته إذا كان عاميا. ya, kalau dia orang yang awam, sah sholatnya. وأما إذا كان عالما فتصح عند ابن حجر خلافا للرملي. Kalau dia seorang yang alim, nah,
maka sah sholatnya. Menurut Ibn Hajar, menurut Imam Nawawi tidak sah sholatnya. الرابع وتارة يعتقد أن واحدا من الركوع والاعتدال سنة ولم يعينه فتصح صلاته. Atau dia berkeyakinan antara ruku dan i'tidal ini ada yang fardu, tapi dia tidak menentukan, maka sah sholatnya. Yang dimaksud di sini asyaratul rabi an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnah ay ta'yin. Beras. Ya. Jadi Allah ya'taqida fardhan min furudiha sunnah yaitu ay ta'yin, yaitu tidak berkeyakinan bahwa salah satu dari fardunya sholat itu adalah sunnah, dengan merincinya rukuk sunnah. Itu yang tidak sah. Jadi dari kesimpulan ini, dari ringkasan ini, maka lahirlah kesimpulan ini, yaitu dia tidak beretikat bahwa salah satu daripada fardunya salat itu adalah sunnah dengan menjelaskan, menentukan. Jadi jikalau tidak menentukan sah. Andaikan dia mengatakan seluruhnya adalah fardu, sah. Beretikat, yang jadi masalah kan etikat dari fardu. Yang beretikat bahwa fardu sholat adalah sunnah. Kalau dia beretikat semua yang sunnah adalah fardu, tidak ada masalah. Paham atau tidak? Maka lahir perincian ini. Kalau dia beretikat bahwa yang fardu, yang sunnah itu adalah fardu, tidak masalah. Makanya ketika seorang beretikat bahwa semua dalam sholat adalah fardu, sah atau tidak? Sah. Yang dimasalahkan yang fardu adalah sunnah. Oleh karena itu ketika dikatakan barang siapa kalau dia meyakini semua di dalam sholat itu adalah sunnah, sah atau tidak? Tidak, karena di dalamnya dia meyakini yang fardu itu adalah sunnah. Ya, ini yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak ta'yin, dia mengatakan ada yang sunnah, ada yang fardu, sah. Nah, kalau yang ta'yin itu yang tidak diperbolehkan. Baik, ya, bisa dipahami. Babu ahkami sholati al-rukni dan janibul syahid al-aqwa. Istilahan bagi menjadi minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Yaitu ibarat atau menjadi gambaran sesuatu yang tidak bisa berdiri kecuali dengan dia. Jelas. Tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu itu. Itu dinamakan rukun. Sesuatu tidak bisa terlaksana atau terjadi kecuali harus dengan sesuatu itu. Maka dikatakan tiang ini rukun. Tiang ini adalah katakan rukun. Karena tidak mungkin yang dibangun rumah tidak ada tiangnya. Mustahil. Ya. Itu namakan rukun, yaitu sesuatu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu itu.
Kita buat ini, apa namanya? Dia. Boleh.